Sejak abad ke-10 Masehi, daerah utara Sungai Brantas, tepatnya di wilayah hutan yang membentang mulai dari Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, hingga Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, diduga merupakan pemukiman padat di masa lampau. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya situs peninggalan bersejarah maupun bukti-bukti adanya kehidupan di masa lampau. Seperti di Desa Made, Kecamatan Kudu ini misalnya, banyak ditemukan pecahan tembikar hingga keramik yang tersebar hampir di seluruh wilayah hutan tepi desa. Tak hanya itu saja, tak jauh dari Sendang Made juga pernah ditemukan sebuah struktur bangunan besar yang menjorok masuk ke dalam tanah. Sebagian masyarakat menduga struktur ini adalah gua buatan yang dibangun untuk tempat persembunyian Airlangga sebelum menjadi raja atau setelah kerajaan mertuanya diserang oleh kerajaan Worawari. Namun sebagian lainnya ada yang menduga struktur bawah tanah ini sebagai lorong atau jalur bawah tanah yang dibangun untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Sementara berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh arkeolog dari Jakarta, muncul dugaan lain bahwa struktur bangunan ini merupakan saluran air atau irigasi yang dibangun oleh Raja Airlangga. Sebab pada masa kepemimpinannya, Raja Airlangga dikenal sebagai raja yang giat membangun infrastruktur, terutama irigasi untuk para petani. Namun demikian, hingga kini kepastiannya masih belum terjawab, karena penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2007 terhenti oleh adanya gempa di Jogja. Jika penelitian dilanjutkan, petugas khawatir area gua tersebut juga akan longsor. Vivi Erawati, juru pelihara situs Gua Made, menjelaskan struktur bangunan yang untuk sementara disebut Gua Made ini ditemukan pertama kali pada tahun 1986. Saat itu, warga di Kecamatan Kudu banyak yang setiap hari bekerja mencari atau menambang emas di tepi hutan. Saat melakukan penggalian,
Tanpa diduga, mereka menemukan struktur bangunan yang menyerupai lorong bawah tanah. Struktur tersebut terbuat dari batu bata merah dengan ukuran yang cukup besar. Karena penemuan tersebut menghebohkan dan membuat kawasan hutan semakin ramai oleh warga yang memburu emas, pihak perhutani kemudian menutup lokasi situs Gua Made. Seperti apa penjelasannya? Situs Kudu atau Gua Made itu ditemukan pada tahun 1986 oleh masyarakat setempat yang notabene masyarakat setempat selain mereka bercocok tanam, bertani, berladang, dan beternak, masyarakat setempat sini kalau musim penghujan itu mereka mempunyai pekerjaan sampingan yaitu mendulang emas. Jadi mereka ambil tanah di suatu titik di bawah ke aliran air, didulang atau diendang kalau orang sini mengatakan. Setelah mereka mengambil tanah di satu titik tadi, ditemukanlah struktur bata dengan panjang lebar kira-kira 24 dan lebar panjang sekitar 32 cm. Kemudian itu rame, tahun 86 itu rame, bahkan pas kalau orang dulu di Karcisno rame-rame, akhirnya ditutup oleh perhutani dengan alasan dengan kegiatan itu mereka merusak hutan. Kemudian ditutup. Kemudian ada pertanian hutan, pemerintah mencanangkan pertanian hutan di masyarakat sekitar hutan dibebaskan untuk menggarap hutan menjadi ladang tanpa mereka merusak hutan. Kemudian bapak ditugaskan di sana sebuah ladangnya di sana. Ada pecinta budaya yang kemudian survei lokasi, tahu di situ ada temuan tahun 86. Kemudian bapak ditunjuk oleh BPJB untuk pertama kalinya menjadi juru pelihara di situs Kudu atau Gua Made. Mengenai asal usul Gua Made sampai sekarang menurut arkeolog itu lain-lain, Mas. Ada yang mengatakan kanal air, ada yang mengatakan lorong bawah tanah. Tapi kalau masyarakat setempat terlanjur mengatakan ini adalah gua, seperti itu. Ada aslinya? Belum tentu, belum diketahui. Itu kan hanya spekulasi beberapa arkeolog. Kalau tentunya penelitian tahun 2007 itu belum selesai. Kenapa? Karena terkendala masalah lahan. Lahan situs Kudu atau Gua Made ini kan berada di lahan perhutani. Jadi mungkin belum ada izin dari perhutani untuk mengekskavasi atau memugar situs Kudu atau Gua Made. Jadi sampai sekarang kesimpulannya ini apa itu belum fix, seperti itu. Selain struktur bata yang dan seperti gua tadi apa pernah ditemukan di situ? Menurut penggalian tahun 2007 itu ditemukan beberapa tembikar, kemudian ada kayak fragmen-fragmen guci, kemudian ada fragmen perunggu, kemudian kayak semacam apa ya, kayak benda, saya lupa sih Mas, sudah lama. Kalau penjenengan mau tahu silakan ke BPJB atau ke museum, nanti ada di sana. Melihat adanya tembikar dan lain-lain yang ditemukan, bisa disimpulkan daerah itu kawasan apa? Kawasan padat penduduk. Jadi utara sini kan hutan. Di sini tuh banyak sekali ditemukan tembikar, kemudian keramik-keramik dari abad 12-13, kemudian banyak sekali kayak potong-potongan patung seperti itu yang nggak utuh, ada sirap atau genteng kalau yang sekarang mengatakan. Disinyalir menurut arkeolog dari Puslitbag Jakarta mengatakan bahwa di sini dulu itu perkampungan padat penduduk. Kedalaman atau panjang gua yang sudah berhasil di Kalau kedalaman dari MDPL situs Kudu atau Gua Made terletak di 72 meter MDPL. Tapi kalau dalamnya itu sekitar 5-7 meter ke bawah. Panjangnya berapa ya? Kira-kira sekitar 40 meter lah. Tapi itu belum terekskavasi Belum seluruhnya. ekskavasi keseluruhannya karena pada tahun 2007 itu kita mengadakan penggalian bertepatan dengan gempa Jogja. Jadi kita juga takut kalau imbas gempa Jogja sampai di sini, dan kebetulan perhutani juga stop untuk tidak melakukan ekskavasi dulu, seperti itu. Ada rencana untuk ekskavasi tahap berikutnya? Belum diketahui karena yang berhak untuk menentukan itu adalah BPJB. Ya, perkampungan padat penduduk dulunya. Kemungkinan dulunya itu mereka perkampungan padat. Bahkan kalau kita
Tapak Tilas ke sana tuh banyak kita temukan kerang dan lain sebagainya karena kita dekat dengan Brantas. Disinyalir dulu Brantas nggak segitu lebar kan. Nah di sini perkampungan padat penduduk, mereka mengambil hasil dari Brantas ditaruh di sini untuk makan mereka dan lain sebagainya.